Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa minan nasi, dan sebagian manusia. Ada orang yang mengatakan kami beriman dengan Allah dan dengan hari akhir. Maka Allah katakan wa ma hum bimu'minin, sesungguhnya mereka sama sekali tidak beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka sedang menipu kecuali diri-diri mereka sendiri, dan mereka tidak merasakan, karena dalam hati mereka terdapat penyakit, dan Allah tambah penyakitnya, dan bagi mereka azab yang sangat pedih dari apa yang mereka dustakan. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 8 ini hendak menerangkan kepada kita tentang sifat-sifat kelompok yang sangat bahaya. Lebih bahaya dibandingkan orang-orang kafir, baik Yahudi ataupun Nasrani. Lebih bahaya dibandingkan orang-orang musyrik. Kelompok ini disebut munafik. Kelompok munafik. Kenapa kelompok ini dinyatakan akhtarul firqah, sebahaya-bahaya kelompok, hatta dibandingkan orang kafir dan musyrik? Kalau orang-orang kafir dan musyrik itu sudah jelas, artinya jelas memerangi Islam. Tapi orang-orang munafik ini tidak jelas. Disebut mukmin, punya keyakinan kafir. Disebut kafir pula dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menampakkan keislaman, sementara dia merusak Islam dari dalam. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking bahayanya kelompok munafik ini, sampai-sampai kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kemudian kita hitung ayat-ayat yang bercerita tentang orang-orang munafik, kita kumpulkan satu Qur'an, maka Al-Quran sampai menyebut 340 kali di dalam Al-Quran itu tentang cerita munafik. 340 ayat dalam Al-Quran, khususnya Al-Quran yang Madani, yang turun setelah hijrah, menunjukkan banyaknya ayat yang bercerita tentang orang-orang munafik
Bahkan di dalam surah Al-Baqarah yang kita bahas di sini, kemudian yang lebih tegas lagi disebutkan dalam surah At-Taubah dan surat-surat yang lainnya, sampai saking bahayanya Allah Subhanahu wa taala membuat surat namanya Suratul Munafik. Surat munafik. Saking bahayanya itu sampai dibuat surat sendiri. Namanya Suratul Munafiqun. Idza ja'akal munafiqun ila akhir ayat. Baik, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebelum saya sedikit menerangkan ayat-ayat tentang sifat munafik, karena saking banyak, karena kalau kita melihat dari awal, sifat orang yang beriman hanya disebutkan 5 ayat saja. Kemudian sifat orang munafik orang kafir hanya 2 ayat saja. Ketika bicara orang-orang munafik, maka Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutnya dari ayat 8 sampai 20. Banyak ayatnya yang menjelaskan tentang sifat munafik dalam surah Al-Baqarah di awal-awal sendiri menunjukkan bahayanya kelompok ini. Yang ingin saya kisahkan dulu supaya lebih memahami kelompok ini. Kita akan bicara tentang sejarah munculnya munafik di dunia Islam. Sejak kapan munafik ini muncul dalam Islam? Kemudian siapa tokohnya? Kemudian apa sepak terjangnya? Kemudian bagaimana orang-orang munafik bisa merusak Islam? Dan apa tujuan mereka sehingga mereka jadi munafik? Apakah kemudian munafik ini hanya ada sampai di zaman Rasul? Setelah wafatnya orang-orang munafik di zaman itu tidak ada sama sekali? Ataukah munafik itu akan senantiasa ada sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan? Inilah gambaran yang kita akan jelaskan di malam hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah katakan ya, bahwa hampir tidak ada surat dalam Al-Qur'an secara umum kecuali di situ dijelaskan tentang orang-orang munafik. Seperti dalam surah Al-Baqarah yang kita sedang bahas di sini. Kemudian juga di dalam surah At-Taubah, kemudian dalam surat Muhammad, surat Al-Fath, surah Mujadilah, bahkan ada surat yang namanya Munafikun dan surat-surat yang lainnya, menunjukkan bahwa banyaknya surat dalam Al-Quran tentang penyebutan munafik dan sifat-sifat mereka menunjukkan bahayanya firqah. Sehingga Al-Quran harus membentangkan sejelas-jelasnya tentang firqah ini. Baik. Para ulama sampai menyebutkan berapa sih jumlah munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih. Ada ahli sejarah yang mencoba kemudian menghitung tentang jumlah mereka itu, ma yuqarib 370 syakhsan. Jumlah mereka itu sampai 370 orang. 370 orang, baik laki-laki ataupun perempuan, itu hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jumlah yang cukup banyak gitu ya. Karena bagaimanapun Islam di zaman itu, di zaman kemunculan orang-orang munafik kan belum banyak. Sehingga dengan jumlah yang 370 orang ini ya lumayan gitu. Sekali lagi karena munculnya orang-orang munafik itu di perang Badar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun nama-nama orang munafik yang dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama tokohnya adalah Abdullah ibnu Ubay ibn Salul. Ini tokoh munafiknya yang nanti kita akan ceritakan. Abdullah ibn Ubay ibn Salul
Inilah presiden munafik Madinah, dan turun padanya Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 11 sampai 17. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa lanuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab, sungguh jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersama kalian, dan kami selamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kalian, dan jika kalian diperangi pasti kami akan membantu kalian, dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta. Maka dalam surah Al-Hasyr ini ayat 11 sampai ayat 17, fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'ul zalimin. Maka kesudahan bagi keduanya bahwa keduanya masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya, demikianlah balasan bagi orang-orang zalim. Jadi surah Al-Hasyr 11 sampai 17 itu khusus diturunkan kepada siapa? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kemudian tokoh munafik yang kedua adalah Nabtal ibnul Harith. Nabtal ibnul Harith. Kepada Nabtal juga diturunkan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minkumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairil lakum yu'minuna billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'dzuna rasulullah lahum adzabun alim. Dan di antara mereka orang munafik, maksudnya Nabtal ibnul Haris, ada orang-orang yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mudah mempercayai semua apa yang didengar. Katakanlah wahai Muhammad, dia mempercayai semua yang baik bagimu, dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang yang beriman, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang menyakiti Rasul akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian tokoh yang ketiga namanya Al-Harith ibn Suwaid. Al-Harith ibnu Suwaid ibn Samit. Al-Harith ibn Suwaid ibn Samit. Turun juga kepadanya Al-Quran, di mana Allah mengatakan kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, maksudnya Al-Harith ibn Suwaid ibn Samit, serta mengakui bahwa Rasul itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas setelah sampai kepada mereka, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Kemudian yang keempat, di antara tokoh munafik juga di zaman itu namanya Julas. Julas ibn Suwaid. Julas ibn Suwaid ibn Samit. Diturunkan juga kepada Julas ini ayat Al-Quran. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi fa in yatubu yaka khairan lahum wa iyatawallaw yu'adzibhumullahu adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Mereka orang-orang munafik bersumpah atas nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran
dan telah menjadi kafir setelah Islam datang kepada mereka, dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapai, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya, sekiranya Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia kepada mereka, maka jika mereka bertobat itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling niscaya Allah akan azab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat, dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong. Ayat ini turun kepada Julas ibnu Suwaid ibni Samit. Ini di antara 4 tokoh besar munafik di zaman Nabi SAW. Baik. Yang kita akan kisahkan adalah presiden, pimpinannya, gembongnya. Siapa? Abdullah bin Salul, seorang tokoh munafik yang sangat-sangat berbahaya di zaman Rasul. Abdullah ibnu Salul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Abdullah ibnu Salul ini sebenarnya? Abdullah ibnu Salul ini, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah satu di antara tokoh Khazraj. Kabilah di Madinah itu, orang-orang musyrik sebelum masuk Islam, mereka terbagi menjadi 2 kabilah besar. Satu Aus, pemimpinnya Sa'd bin Rabi. Kemudian Sa'd bin Sa'ad ibn Mu'ad. Kemudian yang satunya disebut Khazraj, yang dipimpin atau diketuai oleh Sa'ad ibn Ubadah. Lah Khazraj ini lebih besar dibandingkan Aus. Lah Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini adalah satu di antara tokoh besar dari suku Khazraj, dan dia sangat berpengaruh di zaman sebelum datang Islam. Jadi Abdullah ibn Salul ini orangnya piawai di dalam mendamaikan sebuah kerusuhan. Jadi kalau seandainya Khazraj dan Aus ini perang, maka biasanya juru nasihatnya adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul, dan selalu berhasil mendamaikan 2 kabilah besar ini. Bahkan setiap ada orang yang bermasalah gitu ya dari 2 kabilah ini, maka Abdullah ibn Salul ini selalu mendamaikan mereka, sehingga karena kepiawaian, kecerdasan, dan kepandaian bicaranya Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini digadang-gadangkan oleh 2 kabilah besar ini untuk dijadikan pemimpin mereka. Itu awalnya. Jadi bukan orang sembarang Abdullah ibn Ubay bin Salul. Kenapa? Karena digadang-gadangkan oleh 2 kabilah besar menjadi pemimpin mereka. Masalahnya, ketika kemudian terjadi pembaiatan Aqabah yang pertama dengan datangnya Nuqabaul Ansar, tokoh-tokoh terkemuka dalam Islam dari kalangan Ansar yang jumlahnya 12 pada baiat Aqabah yang pertama. Kemudian disusul dengan baiat Aqabah yang kedua, 70 lebih kan orang-orang Ansar datang dan masuk ke dalam Islam, sehingga kemudian lambat laun di Madinah itu semakin banyak orang yang memeluk Islam sebelum kedatangan Nabi. Apalagi kemudian setelah diutusnya Mus'ab bin Umair untuk berdakwah kepada 2 kabilah besar itu yang berbuntut kepada tokoh-tokohnya masuk Islam. Di antaranya Sa'd bin Mu'ad masuk Islam, kemudian Sa'd bin Ubadah masuk Islam, kemudian Usaid bin Hudzair masuk Islam, dan banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh di Khazraj dan Aus itu masuk Islam. Bahkan satu kabilah Aus semua masuk Islam ketika ketua masuk Islam, Sa'd bin Ubadah, Sa'd bin Mu'ad, ketika masuk Islam, satu Aus masuk Islam. Kemudian orang-orang Khazraj kebanyakan mereka juga masuk Islam, karena Khazraj yang pertama masuk Islam masalahnya sebelum Aus gitu. Sehingga dengan sebentar saja Islam sudah menyebar di kota Madinah. Lah kemudian ketika orang-orang musyrik dan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu mendengar bahwa Nabi SAW akan hijrah
dan orang-orang Khazraj dan Aus akan memberikan tempat di Madinah. Maka berangkatlah Nabi SAW hijrah dan memerintahkan seluruh sahabat yang punya kemampuan untuk hijrah, termasuk yang di Habasyah juga suruh pulang, suruh gabung di kota Madinah. Disinilah permulaan orang-orang munafik muncul. Disinilah permulaan orang-orang munafik muncul. Walaupun munculnya pada tahun kedua Hijriah setelah perang Badar, tetapi permulaannya adalah ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian berjumpa dengan Abdullah ibn Ubay bin Salul. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam sebuah riwayat. Riwayat ini cukup panjang, tapi saya ringkas saja. Jadi ceritanya begini. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dan Rasul sedang menunggangi seekor keledai. Kemudian Usamah ibn Zaid kebetulan itu dibonceng oleh Nabi SAW, karena yang menceritakan hadis ini adalah Usamah ibn Zaid, budaknya Nabi SAW, karena dia sedang dibonceng oleh Nabi dalam keledai. Jadi ketika Rasul baru saja sampai hijrah di Madinah, kemudian jalan-jalan dengan keledai. Lah kemudian Nabi SAW lewat di satu majelis, di mana majelis ini dihadiri salah satunya oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kemudian Abdullah ibn Rawahah, kemudian juga orang-orang musyrik dan sebagian orang-orang Yahudi. Jadi mereka ngobrol di satu majelis, mungkin bahasa kitanya warung kopi lah, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi Nabi SAW lewat, kemudian Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka, karena di situ ada orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah Islam juga ikut ngobrol. Di situ ada Abdullah ibn Rawahah, orang yang sudah masuk Islam. Ketika Nabi SAW kemudian salam kepada mereka, kemudian Nabi SAW berhenti, turun gitu, kemudian membacakan beberapa ayat Al-Quran kepada orang-orang yang ada di situ. Tiba-tiba kemudian Abdullah ibn Salul ini nyelekit dan mengatakan, ayyuhal mar'u innahu la ahsana mimma taqulu in kana haqqan fala tu'dina bihi fi majlisina irji ila rahlika. Ini Abdullah ibn Ubay bin Salul belum masuk Islam, masih musyrik. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, wahai fulan. Dia tidak mengatakan wahai Rasul, tetapi wahai fulan gitu. Sesungguhnya ucapan itu alangkah indah kalau memang benar. Sebaiknya kalian atau engkau jangan menyakiti majelis kami di sini dan pulanglah ke tempat asal. Akhirnya kemudian Nabi SAW ketika hendak berangkat pakai keledai, tiba-tiba ribut orang-orang, karena di situ ada orang musyrik, ada Abdullah ibn Ubay bin Salul, ada orang Islam juga, ada orang Yahudi juga, saling celak satu dengan yang lainnya gara-gara posisi. Tidak terima orang-orang yang sudah masuk Islam, nabinya dihina kan begitu. Masa kurang ajar Abdullah ibn Ubay bin Salul kemudian mengatakan seperti itu, mengusir Nabi. Tapi Nabi SAW kemudian turun, kemudian berusaha untuk meredakan. Akhirnya reda mereka. Setelah itu Rasul mengalah pergi. Ketika kemudian sampai di rumah Sa'd bin Ubadah, Rasul menceritakan tentang kasus ini gitu ya kepada Sa'd ibn Ubadah dan mengatakan, ya Sa'd, alam tasma ma qala Abu Hubab. Wahai Sa'd, tidakkah kau mendengar apa yang diucapkan Abu Hubab? Ini kunyah daripada Abdullah ibn Ubay bin Salul. Dia mengatakan kada wa kada, begini dan begini, begini dan begini. Kata Sa'd ibn Ubadah, ya Rasulullah, sebaiknya kau maafkan. Sebaiknya kau maafkan. Karena dulu orang-orang Khazraj dan Aus itu memimpikan seorang pemimpin. Dan digadang-gadangkan siapa? Abdullah ibn Ubay kan ini.
setelah engkau datang dengan Al-Quran, kemudian kami memandang itu sebuah kebenaran, orang-orang itu hasad. Maksudnya siapa? Abdullah ibn Ubay ini hasad kepada, sehingga maafkan saja. Kenapa kemudian Sa'd ibn Ubadah meminta agar Rasul memaafkan? Karena bagaimanapun si Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini tokoh masalahnya, ya kan? Maafkan saja wahai Rasul. Memang dia hasad gitu bahasanya, karena dulu harusnya dia menjadi pemimpin, kedatangan kamu seolah-olah merebut posisi dia, sehingga kata kita Sa'd bin Ubadah, sudah maafkan saja. Maka Nabi SAW pun memaafkan Sa'd bin Ubadah. Baik, ceritanya tidak sampai di sini. Ketika Nabi SAW kemudian pada tahun kedua Hijriah, maka di sini kan terjadi perang Badar. Ya. Pada tahun kedua Hijriah, tepat di bulan Ramadan pada tanggal 17, terjadi perang Badar Kubur. Dan Allah Subhanahu wa taala menangkan peperangan Badar ini dengan sangat gemilang. Di mana orang-orang musyrik tertawan 70 tawanan, kemudian juga terbunuh 70 musuh gitu ya, termasuk semua para pembesar musyrikun Quraisy terbunuh di perang Badar. Dan ini membuat kemenangan yang luar biasa bagi Rasul dan kaum muslimin ketika mereka pulang ke kota Madinah. Ketika mereka pulang ke kota Madinah, maka merasa kuatlah orang-orang Islam, karena banyak masuk Islam, sehingga tidak ada orang Aus dan orang Khazraj kecuali masuk Islam. Disinilah ketakutannya Abdullah ibn Ubay. Takut dia, karena dua kabilah yang sementara ini mendukung dia untuk menjadi pemimpin, sekarang semuanya sudah masuk Islam. Kalau seandainya dia tidak masuk Islam, kalau seandainya dia tetap di atas kesyirikannya, akan membahayakan. Bisa saja akan dibunuh, sebagaimana diperanginya orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy kan itu. Maka pura-puralah Abdullah ibn Ubay ini masuk Islam untuk mengamankan dirinya, mengamankan harta dan keluarga. Dari sini kata para ulama bahwa alasan munculnya munafik itu karena Islam kuat. Kalau Islam lemah, tidak ada orang munafik. Seperti namanya di Mekah kan, Islam masih lemah kan? Makanya di Mekah nggak ada munafik. Ngapain jadi munafik? Jadi kafir saja lah kan begitu ya. Kalau Islam itu lemah. Tetapi setelah hijrah ke Madinah, Islam kuat, mereka harus punya pilihan, mau jadi mukmin, mau jadi kafir, kan begitu ya? Antara dua pilihannya kalau Islam kuat. Kalau mau jadi mukmin, masuk ke barisan orang mukmin. Kalau mau jadi orang kafir, jadi orang kafir sekalian. Nanti kalian diperangi, kan itu. Maka untuk aman, supaya posisinya aman, Abdullah ibn Ubay ini pura-pura masuk Islam. Makanya zahirnya menampakkan keislaman untuk menyelamatkan diri, bisnis dan keluarganya, tapi hatinya menyembunyikan kekufuran. Makanya munafik disebut munafik diambil dari kata nafak. Nafak itu lubang yang kalau masuk dari sini keluar dari sana. Gorong-gorong bahasa kita. Masuk di sini keluar sana gitu. Masuk Islam dari sini, keluar Islam dari sana gitu maksudnya. Masuk Islam dari mulutnya, keluar Islam dari hatinya. Makanya orang munafik itu izharul Islam wa israrul kufri, menampakkan keislaman dengan lisannya dan menyembunyikan kekafiran dengan hati. Dari sini bahwa sebahaya-bahaya munafik yang kita bahas pada malam hari ini adalah munafik al-i'tiqadi, munafik keyakinan, bukan munafik amal ya. Karena munafik itu ada dua, ada munafik amal, ada munafik keyakinan. Kalau munafik amali itu tidak kufur, seperti orang yang bicara dusta, orang yang berjanji khianat, ya kan? Orang yang kemudian berdebat, kemudian dia ingin menang sendiri, itu alamat munafik. Ini disebut amali namanya. Maka yang seperti ini tidak keluar dari Islam, cuman dia terjerumus kepada sifat-sifat nifaq.
Tapi yang kita maksud di sini adalah munafik i'tiqad, maksud munafik keyakinan yang zahirnya muslim tetapi hatinya kafir. Makanya dia sejahat-jahatnya orang kafir. Makanya nerakanya paling dasar, diintip neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu diletakkan di dasar neraka yang paling rendah. Baik. Lalu setelah kemudian Abdullah ibn Ubay bin Salul masuk Islam ini, apa yang dilakukan dia? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena orang munafik itu mereka masuk Islam tidak ikhlas. Mereka hanya untuk melindungi dirinya dan hartanya saja. Makanya tidak kafah dia masuk Islam. Dia buat rusuh dalam Islam. Ketika terjadi perang Uhud ini kan perang balas dendam dari orang-orang kafir Quraisy karena mereka kalah di Uhud. Makanya mereka kemudian mempersiapkan pasukan dipimpin oleh Abi Sufyan ibn Harb ketika itu masih musyrik, walaupun belakangan masuk Islam setelah Fathu Mekah. Lah, ketika itu yang mengacaukan perang ini adalah siapa? Abdullah ibn Ubay munafik dalam perang Uhud ini. Kenapa? Karena dalam perang Uhud ini Abdullah ibn Ubay ini dialah yang menggembosi sepertiga pasukan sehingga tidak ikut perang. Jadi menggembosi pasukan tidak mau ikut perang itu. Alasannya kenapa? Alasannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengikuti saran daripada Abdullah ibn Ubay tadi. Karena tidak mengikuti sarannya, ya sudah. Ya, akhirnya kemudian sebagian mereka banyak alasan, sepertiga pasukan tidak ikut perang. Bayangkan, menggembosi pasukan. Karena memang Abdullah ibn Ubay bin Salul sekali lagi dia tidak ikhlas saat masuk Islam karena dia adalah tokoh munafik pertama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abdullah ibn Salul ini punya jariyah, budak perempuan. Lah jariyah ini tiba-tiba kemudian masuk Islam. Jadi budaknya itu masuk Islam, budak perempuannya. Dan berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Abdullah ibn Salul ini tidak terima dengan pembaiatan budaknya dan masuk Islam kepada agama Rasul. Kan harusnya kan senang, gitu ya. Kalau seandainya ada, kita kan sudah muslim, kemudian ada keluarga kita yang non muslim tiba-tiba masuk Islam, kan harusnya kita senang kan gitu. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu, ketika ayahandanya masuk Islam, itu sampai menangis. Karena di antara keluarga Abu Bakar Siddiq yang telat masuk Islam itu ayahnya Abi Quhafah. Itu baru masuk Islam setelah Fathu Mekah. Ya, dengan digandengnya oleh Abu Bakar, kan buta itu Abu Quhafah. Ketika kemudian salaman berbaiat kepada Rasul, saking senangnya Abu Bakar menangis. Kenapa? Terharu. Tetapi Abdullah ibn Ubay ini ketika budaknya masuk Islam tidak suka dia. Akhirnya kemudian dia memaksa supaya budaknya itu melacurkan dirinya dan diambil upahnya. Dijual kepada laki-laki dumbalan dan diambil upahnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan ayat tentang masalah ini. Wal yasta'fif alladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadlihi walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan wa atuhum min malillahi alladzi atakum wala, dari sini wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha in aradna tahassunan litabtaghu 'aradal hayati dunya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Dan janganlah kamu paksakan hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha. Dan janganlah kamu paksakan hamba sahayamu untuk melakukan pelacuran sedang mereka sendiri menginginkan kesucian karena engkau menghendaki mencari keuntungan dunia semata. Lihat bagaimana Abdullah ibn Ubay bin Salul, padahal dia sudah Islam kan? Tapi dia menjadikan budaknya untuk melacur dan diambil upahnya. Turun ayat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika perang Bani Musthalib,
Ada kasus di perang Bani Mustaliq. Dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi ada sumur namanya Muraisiyah. Di situ ada dua sahabat, satu dari Muhajirin, satu dari Ansar. Tiba-tiba kemudian karena rebutan air sumur itu, entah kenapa kemudian cekcoklah satu Muhajirin dan satu Ansar. Kemudian tiba-tiba yang Muhajirin ini memukul belakang orang Ansar. Ada yang mengatakan pantat, pukul. Tidak terima. Kemudian orang Ansar ini berteriak kepada kawan-kawannya, "Ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar, kemari, aku hendak dipukul oleh Muhajirin." Nggak terima nih orang Muhajirin ini, dia pun manggil pula kawannya, "Ya lal Muhajirin, kemari, orang Ansar mau menyerbu aku." Akhirnya yang Muhajirin datang, yang Ansar juga datang, tentu yang dekat-dekat sekitar situ. Jadi dua pasukan ini mau perang nih, Muhajirin dan Ansar, gara-gara satu orang Muhajirin memukul belakang satu Ansar. Tiba-tiba kemudian laporan ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi datang. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa-apa ini? Ma balu dakwal jahiliyah. Ini tradisi jahiliyah, ini hadiah jahiliyah. Ngapain tradisi-tradisi kesukuan timbul lagi? Ini tradisi jahiliyah. Tinggalkan, fa innah muntinah. Ini sebuah keburukan dalam Islam. Jangan terjadi seperti ini. Sampailah kabar ini kepada siapa? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kemudian dia nyeletuk dan mengatakan, "Lihat, orang-orang Muhajir sudah kita enakkan di sini. Justru mereka hendak menyakiti kita." Kemudian dia membuat istilah "Thammin kalbaka ya'kuluka." Itu seperti orang Arab mengatakan, gemukkan anjingmu, nanti anjingmu akan memakan kamu. Sampai-sampai Abdullah ibn Ubay bin Salul ngomong seperti itu. Kemudian dia mengatakan lagi, "La irraja'na ilal Madinah la yukhrijanna la'azzu minhal adzab." Nanti kalau kita sampai nih pulang ke kota Madinah, kita usir saja mereka orang-orang lemah itu supaya mereka tahu siapa kita. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La irraja'na ilal Madinati la nukhrijanna la'azzu minhal adzab." Turun ayat. Ucapan ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Umar mendengar bahwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul bicara seperti itu, karena kasar ngomong begitu kan. Maksudnya dia mengatakan, "La in raja'na," kalau kami pulang ke kota Madinah, "la nukhrijanna al-a'azzu," kita keluarkan a'azzu, maksudnya orang terhormat. Dia siapa? Minhal azal. Siapa azal? Orang yang terhina itu maksudnya Muhammad Rasulullah SAW. Jadi dia membahasakan dia orang terhormat, Rasul itu orang terhina. Nanti kalau kita sampai di kota Madinah, orang terhormat akan mengeluarkan orang terhina gitu. Jadi kan ucapan ini kacau gitu. Sehingga turun ayat. Sampailah di telinga Umar. Maka Umar radhiyallahu anhu kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah." Rasul, serahkan si Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini, ku penggal tuh lehernya. Tapi Nabi SAW mengatakan, "Da'hu la yatahadda la yaqulu an yalah apa namanya da'hu la'allan nas yaquluna anna Muhammadan yaqtulu ashab." Sudah, biarkan saja. Nanti ada orang mengira bahwa Muhammad membunuh sahabat. Kenapa demikian? Karena Abdullah ibn Ubay bin Salul ini zahirnya itu sangat dekat dengan Nabi. Kemana-mana di belakang Nabi, sholat di belakang Nabi, sedekah kepada Nabi. Kalau depan Nabi itu ngajak orang itu masuk Islam. Zahirnya itu luar biasa gitu ya, Abdullah ibn Ubay bin Salul. Makanya Allah mengatakan bagaimana kalau mereka ngomong itu tu'jibuka qauluhum, sangat ajaib ucapan mereka. Wa in yaqulu tasma' gitu ya. Kalau dia ngomong itu seolah-olah luar biasa, orang mendengarkan. Jadi orang nggak percaya kalau dia munafik, itu masalahnya. Makanya kemudian ketika Umar menawarkan diri, "Saya penggal saja lehernya si Abdullah ibn Ubay," itu kata Rasul, "Jangan, nanti akan jadi fitnah."
Apa yang dikatakan manusia Muhammad membunuh sahabatnya katanya. Sebaik-baiknya biarkan saja. Dia sampai seperti itu kelakuan Abdullah ibn Ubay bin Salul. Bahkan bukan hanya itu saja, menggembosi kaum muslimin agar jangan menolong Rasul dan sahabatnya, sehingga Allah katakan la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfadu. Sudahlah, hentikan bantuan kita kepada mereka biar mereka balik lagi ke Mekah gitu. Maka ini kan ucapan-ucapan penggembosan kepada Rasul dan para sahabat, dan itu ciri orang munafik seperti itu. Mereka menggembosi Islam dari dalam. Seperti yang sekarang masyhur ya, di medsos itu kan betapa banyak orang asal ngomong saja di podcast itu kan, mengatakan bahwa agama ini semua agama sama, gitu ya. Jadi kan orang munafik menggembosi seolah-olah Islam itu bukan agama satu-satunya yang benar masalahnya. Secara tidak langsung membuat tasyik keraguan-raguan dalam Islam. Kemudian muncul lagi macam-macam istilah bahwa Nabi itu belum ada jaminan surga. Nah, itu dibuat tasyik keraguan-raguan bahwa Rasul itu belum tentu masuk surga jadinya kan. Kemudian jilbab itu tidak wajib. Sedikit demi sedikit dipreteli ayat-ayat Al-Quran itu jadi. Itu namanya penggembosan Islam dari dalam. Lah itu sifat-sifat munafik, karena yang ngomong begini bukan orang kafir. Kalau yang ngomong orang kafir terserah lah kan begitu. Tapi yang ngomong itu orang Islam. Apalagi sekarang lagi masyhur nih dunia perdukunan kan, membawa ayat-ayat Al-Quran bahwa yang kami lakukan ini ilmu hikmah. Ini ada ajarannya dari Nabi SAW berdasarkan Quran Sunnah. Gimana membawa Islam ke dalam sini? Tak bisa ya, dukun-dukun saja. Ya, ngapain kemudian dibawa-bawa ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sudah jelas-jelas melarang dunia perdukunan? Kalau bukan munafik apa namanya? Ya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak sampai di situ saja. Bahkan Nabi SAW itu sampai disakiti mentalnya, disakiti kehormatannya, ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ikut perang, kemudian pulang perang, kemudian di tengah jalan dia hendak buang hajat. Turunlah dia dari kendaraannya di malam-malam, disangkanya Aisyah sudah naik kendaraan, rupanya belum, ditinggalkannya Aisyah yang sedang buang hajat. Sahabat tidak sengaja, karena namanya kan dalam unta itu kan ada rumah-rumahan di atas unta. Disangkanya Aisyah sudah naik, karena malam-malam kan itu posisinya. Rupanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha belum naik. Ketika Aisyah sudah selesai buang hajat, kemudian mendekati pasukan, sudah nggak ada gitu. Sudah jauh meninggalkan dia. Tidak mungkin dia menyusul pasukan, akan bahaya seorang wanita sendiri. Maka Aisyah hanya dia menunggu, mudah-mudahan kemudian mereka ada yang mengetahui bahwa dia belum naik ke rumah-rumah unta dan akan kembali menjemputnya. Tapi Allah takdirkan ada seorang sahabat yang telah menyusul pasukan, namanya Safwan ibn Mu'attil. Lah Safwan ibn Mu'attil menyelamatkan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ketika kemudian sampai di tengah pasukan, lewat pula di depan Abdullah ibn Ubay bin Salul. Ini jadi kesempatan untuk memfitnah Aisyah. Disebarlah hoax bahwa Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Siapa dalamnya? Abdullah ibn Ubay. Ya, mengatakan Aisyah berzina dengan Safwan. Sampai Nabi SAW tidak pernah menemui Aisyah selama 1 bulan setelah peristiwa itu. Bayangkan, padahal jatah Aisyah radhiyallahu anha itu 2 malam. Kalau istri-istri yang lain kan 1 malam. Kenapa? Karena jatah 1 malamnya adalah hadiah daripada Saudah bintu Jam'ah. Jadi setiap giliran Aisyah itu dia 2 malam di rumah istri yang lain 1 malam. Tapi 1 bulan 1 malam pun Nabi SAW tidak pernah menginap di rumah Aisyah. Dan ketika itu Aisyah sedang sakit parah, maklum kecapian dari perang. Kenapa Nabi tidak menemui Aisyah radhiyallahu anha, mengharap turun wahyu supaya jelas gitu ya apakah Aisyah berzina atau tidak. Tapi sebulan sudah berlalu, tidak turun pula wahyu. Maka terpaksa Nabi SAW harus bertanya langsung kepada Aisyah. Lah ketika di saat dia bertanya langsung kepada Aisyah tentang kebenaran kabar itu, disuruh jujur gitu. Kalau memang engkau tidak melakukannya, pasti Allah akan turunkan ayat dari langit. Tapi kalau engkau melakukannya, bertobat saja.
nanti Allah akan ampuni tobat. Tapi tiba-tiba kemudian saat interogasi ini turun surah Nur 1-9 menjelaskan tentang bara'ah, bahwa Aisyah berlepas diri, tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan Abdullah ibn Ubay bin Salul dan konco-konconya yang mengatakan bahwa Aisyah berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Sampai menuduh Aisyah radhiyallahu anha. Ya kan? Nah, anehnya orang-orang Syiah pula mempercayai ucapan siapa? Abdullah ibn Ubay ibn Salul sampai hari ini. Orang Syiah menganggap Aisyah itu tetap berzina gitu. Bahkan di Iran itu orang-orang Syiah kalau mengejek para pelacur itu dengan sebutan Aisyah. Naudzubillah. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan surat Nur, bayangkan. Surah Nur khusus turun hanya untuk mensucikan Aisyah radhiyallahu anha. Makanya ketika Imam Baqillani ini seorang ahli filsafat, ahli kalam. Tetapi banyak kemudian dimuat perkataannya ketika membantah firqah-firqah sesat. Ya. Jadi suatu ketika Imam Baqillani kan jago debatnya. Dia diundang oleh Raja Nasrani berdebat. Lah Raja Nasrani itu, Raja Romawi Nasrani, tidak ada orang yang masuk ke istananya kecuali harus datang dengan cara sujud. Harus sujud. Bagaimanapun caranya, kalau sudah masuk ke istananya dia harus sujud. Dan Imam Baqillani dikenal tidak mungkin dia mau sujud. Tetapi kemudian dibuat trik supaya Imam Baqillani itu sujud. Akhirnya ini pintu ini semua ditutup kecuali satu pintu. Kemudian pintunya dikunci, dilubangi hanya masuk badannya saja. Jadi di bawah itu dilubangi, ya. Suruh masuk lewat lubang itu. Otomatis kalau masuk kepalanya dulu lewat lubang itu kan, berarti posisi dia kan sujud. Ya, karena kan lubangnya di bawah. Nah, nanti rajanya akan berdiri depan pintu. Nanti Baqillani masuk di lubang itu. Tapi Baqillani itu bukan orang bodoh cerdas. Dia tidak memasukkan kepalanya dulu, masukkan kakinya dulu. Kakinya dulu masuk. Jadi kan nggak sujud, jadi nunggingi kan gitu. Pandai dia, kakinya dulu masuk, baru kepalanya terakhir. Ya. Baru kemudian berdiri, baru nggak ada peraja, nggak jadi sujud. Lah kemudian dikumpulkan di situ ada padri-padri, ada kata raja. Jadi Imam Baqillani mengatakan, gimana bahasa kitanya? Kaifahal? Bagaimana kondisimu wahai raja? Ya, kemudian setelah itu di situ ada pendeta-pendeta. Jadi Imam Baqillani mengatakan, bagaimana kondisimu? Bagaimana kondisi keluarga? Bagaimana kondisi anak? Raja marah. Karena padri itu tidak boleh menikah kan gitu ya. Dia tidak boleh menikah raja. Seorang padri itu tidak boleh menikah dalam agama Nasrani kan gitu ya. Dia harus tabatul. Harus betul-betul membujak. Kalau ingin jadi pendeta kan gitu. Tanya pula soal keluarga. Gimana keluargamu? Gimana anak-anak? Katanya kan gitu. Maka raja marah. Ya. Tetapi kemudian Imam Baqillani mengatakan, kenapa engkau mesti marah? Bukankah kalau saya bertanya kepada dia, bagaimana kondisi anak-anakmu? Bagaimana dengan Isa? Isa kan anak daripada Maryam. Isa kan anak Maryam. Ya wajar anak tanya anaknya. Maryam saya punya anak gitu. Kok kamu nggak punya anak? Tapi masalahnya di sini, jadi raja ini ingin bertanya kepada Imam Baqillani soal Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Imam? Kata Raja Nasrani, ya Baqillani, aku mendengar bahwa ummukum, ibu kalian, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha, karena bagi kita kaum muslimin seluruh istri Rasul itu adalah ummul mukminin, ibu bagi kaum mukminin. Sehingga Raja Nasrani mengatakan, saya mendengar ummukum, ibu kalian adalah seorang pezina. Adalah seorang pezina. Kata Imam Baqillani, apa tidak salah? Bagaimana kalau seandainya saya katakan, kata Imam Baqillani, kalau saya gandengkan antara ummuna, ibu kami Aisyah radhiyallahu anha, dengan ummukum, ibu kalian Maryam, kita sejajar, ya, Aisyah dengan Maryam. Kemudian saya katakan, Maryam punya anak,
tapi tak punya suami. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak tapi punya suami. Kira-kira yang layak dituduh berzina siapa? Logika kan? Ini Maryam punya anak, tak punya suami, anak siapa? Kan itu ya bahasanya kan? Aisyah punya suami, tidak punya anak, mana buktinya? Tetapi kata Imam Baqillani, saya yakin ummuna wa ummukum, ibu kami, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha, dan ibu kalian Maryam bintu Imran, kedua-duanya wanita suci. Ya, terdiamlah Raja Nasr. Karena dia sudah mulai menuduhkan begitu ya, bahwa Aisyah berzina kan, maka dibalikan tuduhan itu. Harusnya yang berhak dituduh itu seorang wanita yang punya anak, tidak punya suami, wajib dituduh. Anak siapa? Ayo, anak siapa? Gitu ya. Ini wanita ini tidak punya anak, tapi punya suami. Kalau nuduh, mana buktinya? Tetapi kata Imam Baqillani cerdas. Tapi dalam agama kami Islam, ibu kami Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dan ibu kalian Maryam bintu Imran, dua-duanya wanita suci. Kemudian dibacakan surat Maryam. Ya. Kembali bahwa tidak benar bahwa tuduhan Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan ibn Mu'attil kecuali dihembuskan oleh seorang yang bernama Abdullah ibn Ubay ibn Salul, dan ini dicantumkan dalam riwayat Bukhari dalam bab hadisatul ifki. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, cukup sampai di sini tidak? Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Ubay bin Salul ini bekerja sama dengan seseorang yang namanya Abu Amir. Abu Amir ini seorang Nasrani, pembaca kitab Nasrani. Ya. Ada yang mengatakan dia pura-pura masuk Islam, munafik. Ada yang mengatakan tidak. Tapi yang jelas Abdullah ibn Ubay bin Salul bekerja sama dengan Abu Amir. Maksudnya bekerja sama. Bekerja sama untuk memerangi Rasul dengan cara apa? Membuat masjid Dirar. Masjid Dirar yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu wa la yahlifanna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan perpecahan, kekafiran, dan memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dulu. Mereka dengan pasti bersumpah kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka adalah para pendusta. Jadi ketika Nabi SAW hendak berangkat ke Tabuk, Abu Amir menjanjikan akan membuat masjid dan mengatakan kepada Rasul untuk singgah di masjidnya, padahal ini jebakan. Ya, karena ketika itu Abu Amir ini meminta bantuan kepada Bizantium, Romawi, untuk membuat markas gitu ya bagi cabang Bizantium Romawi itu. Nanti kalau Rasul sudah sampai di sini mereka akan nyerbu gitu masalah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul hampir saja setelah perang Tabuk mau berziarah kepada mengunjungi Masjid Dirar ini, Jibril datang memberitahu jangan. Itu masjid dibangun orang munafik. Itu masjid hanya dibuat untuk memecah belah, untuk kekafiran, untuk memata-matai. Sebaiknya kau bakar. Akhirnya Rasul tidak jadi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memerintahkan beberapa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seperti Malik ibn Dukhsun, Ma'an ibn Adi, Amir ibn Sakan dan Wahsy agar membakar masjid. Maka dibakarlah Masjid Dirar. Kenapa? Karena yang bangun orang munafik. Sampai begitu ya keikutsertaan Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Tetapi walaupun demikian, subhanallah, Abdullah ibn Salul itu mengeluarkan seorang anak namanya Abdullah juga. Jadi Abdullah ibn Ubay bin Salul, dan menjadi tokoh Islam terkemuka. Yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Walaupun bapaknya dzulumah tapi anaknya nur ini. Jadi mengeluarkan anak hebat namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Jadi Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini, Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini, jadi ketika mendengar bahwa
banyak para sahabat setelah perang Tabuk itu kan aib orang munafik kan tersingkap banyak, sehingga banyak yang menawarkan diri untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Umar, Khalid, banyak ya yang ingin membunuh siapa? Abdullah bin Ubay. Sehingga anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, jangan kau perintahkan satu sahabat pun membunuh bapak, karena kau tahu tidak ada anak yang paling berbuat baik di Madinah kepada ayahnya kecuali aku. Kalau engkau hendak memerintahkan membunuh ayahku, serahkan kepadaku, murni perintahkan aku, biar aku yang membunuh. Sebab kalau seandainya orang lain yang membunuh, kemudian dia masih hidup satu kota denganku, bisa saja aku dendam, aku bunuh dia. Jadi Abdullah bin Ubay ini menawarkan diri, jangan mewakilkan siapapun untuk membunuh ayahku kecuali aku. Tapi Nabi SAW mengatakan, aku tidak perintahkan kamu ataupun orang lain untuk membunuh ayah. Ya. Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi Abdullah bin Ubay kan sudah riak-riak, aibnya terbongkar tuh, dia hendak datang kepada Rasul, minta maaf maksudnya, mau menjelaskan, kan ngeles biasanya orang munafik itu suka ngeles ya. Ketika sampai saja dekat dengan rumah Rasul, datang anak siapa? Abdullah ibn Ubay bin Salul menahan bapaknya. Jangan berani-berani kau masuk ke rumah Nabi sampai Nabi mengizinkan. Jadi anaknya itu marah sama bapaknya. Jangan kau berani-berani menginjak rumah Nabi. Anaknya ngomong begitu di hadapan ayahnya. Sampai Nabi mengizinkan, kalau tidak pergi ke. Saking kerasnya Abdullah ibn Ubay bin Salul radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kemudian detik-detik wafatnya Abdullah ibn Ubay ini, subhanallah, Nabi itu selalu menziarahi saat sakitnya Abdullah ibn Ubay bin Salul. Padahal sudah jelas-jelas dia itu orang yang musuh Allah dan Rasulnya kan? Tapi Rasul selalu menziarahinya. Kenapa? Ada harapan. Mudah-mudahan kalau Rasul selalu menziarahi, akhirnya kemudian hatinya terbuka dan taubat, itu maksud. Tetapi tetap saja Abdullah ibn Ubay ini tidak mau taubat dari kemunafikan. Sudah keras. Lah sebelum wafat, ketika itu Nabi SAW teringat dulu di perang Badar kalau tidak salah, meminta komis baju. Ya, meminta baju kepada Abdullah ibn Ubay bin Salul, maka dikasihkan. Kemudian karena untuk Abbas, untuk pamannya, tapi setelah dipakai oleh Abbas, bajunya itu kekecilan, ya, kepanjangan gitu, tidak pas gitu. Akhirnya kemudian oleh Abbas diberikan kepada Nabi, pas pula dipakai Nabi baju. Lah saat kemudian Abdullah ibn Ubay bin Salul meninggal dunia, maka anaknya Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay meminta baju kepada Rasul untuk dipakaikan kepada ayahnya. Rasul teringat baju itu, maka Rasul langsung mengambil baju yang pernah diberikan oleh Abdullah, dibalikan lagi. Bayangkan ya, agar jangan sampai seorang munafik itu punya jasa kepada Nabi gitu ya, dibalikin lagi tuh bajunya, dipakaikan lagi. Akhirnya kemudian setelah penguburan, Nabi SAW kemudian sempat mau menyolatkan, ditarik sama Umar. Kata Umar, ya Rasulullah, kenapa kau menyolatkan orang yang sudah memusuhi Allah dan Rasul? Sebaiknya kau jangan sholatkan. Kata Nabi SAW terdiam, sampai akhirnya kemudian Rasul tetap menyolatkan. Kata Umar bin Khattab, ya Rasul, kenapa kau tetap menyolatkan? Kata Nabi SAW, ini ukhayyar, aku diberikan pilihan, menyolati atau tidak, maka aku sholatkan. Ya. Akhirnya kemudian Nabi SAW pun menyolatkan Abdullah ibn Ubay. Kemudian dia membaca istighfar, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ditegur lagi sama Umar. Kenapa kau memintakan ampun kepada orang munafik, wahai Rasul? Ya. Kata Nabi SAW, ya Umar, kalau seandainya dengan memperbanyak istighfar Allah bisa mengampuninya, kan ku tambah lagi 70 kali untuk supaya diampuni. Sampai seperti itu Rasul itu, supaya orang dapat ampun dan dapat hidayah kan. Tapi setelah penguburan dan sholatnya Rasul, beberapa saat turun ayat.
menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabri innakum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Dalam surah At-Taubah 84, jangan sekali-kali kau salat terhadap siapapun dari orang munafik selamanya, dan jangan pula mendoakan di atas kuburnya, karena mereka orang kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Turun At-Taubah 84, larangan tidak boleh menyolatkan orang munafik, tidak boleh memintakan ampun kepada orang munafik karena mereka kafir. Mereka bukan orang Islam, mereka orang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Abdullah ibn Ubay bin Salul kemudian wafat dan dikuburkan di Baqi. Di kuburan di Baqi. Tapi yang jelas bahwa ikhwan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh Abdullah ibn Ubay bin Salul? Kemudian Nabi SAW kenapa bermuamalah dengan Abdullah ibn Ubay bin Salul dan orang munafik lainnya seperti muamalah Rasul dengan orang-orang Islam yang lain? Tentu ini sebuah pertanyaan. Jawabannya adalah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membunuh ini? Pertama, karena takut fitnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut fitnah, di mana orang-orang mengira bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh sahabatnya. Nanti nggak ada orang mau masuk Islam, kan itu ya? Nanti nggak ada mau orang, nanti kalau masuk Islam dibunuh pula, kan itu ya? Sehingga takut fitnah. Yang kedua, supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan tidak membunuh itu untuk menyingkap hakikat munafik, dibiarkan itu supaya tersingkap, sehingga tersingkap semuanya, bukan satu orang saja Abdullah ibn Ubay bin Salul, sehingga tersingkap semuanya, sehingga dibiarkan sambil diteliti supaya tersingkap masalahnya, tersingkap rahasianya. Dan betul, setelah perang Tabuk tersingkap semuanya. Makanya kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW memberitahu nama-nama orang munafik yang jumlahnya berapa tadi? 300 berapa? 40 orang itu. Kata Nabi SAW kepada Hudzaifah ibn Yaman, catat mereka, nama-namanya catat. Dicatat sama Hudzaifah. Makanya Hudzaifah dikenal sirrun Nabi, sahabat satu-satunya yang mencatat semua rahasia Nabi. Jadi yang tahu rahasia Nabi cuma dia dan Nabi saja. Yang lain sahabat tidak tahu. Abu Bakar, Umar, Utsman enggak tahu. Ya, yang tahu rahasia Nabi cuma Hudzaifah saja. Makanya saking takutnya Umar, ada di tulisannya Hudzaifah, datang dia kepada Hudzaifah dan mengatakan, ya Hudzaifah, asammani Nabi sallallahu alaihi wasallam anni munafik. Hudzaifah, apakah kau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar dan mengatakan aku munafik dan aku dicatat dalam catatanmu? Hudzaifah diam saja, karena diperintah jangan dikasih tahu masalahnya. Sebab kalau dikasih tahu nanti susah menyingkapnya, kan itu. Supaya ini jadi pelajaran juga sahabat-sahabat. Jadi kalau dikasih tahu jadi takut akhirnya, kan? Makanya tidak diberitahu. Sebab kalau dikasih tahu bagaimana yang 340 orang yang munafik yang gak kecatat, tenang aja, kan gitu ya. Tapi kalau tidak dikasih tahu namanya, otomatis membuat ketakutan di tengah-tengah umat dan tidak mau mengulang kemunafikan. Tapi kata Hudzaifah, ya Umar, karena engkau yang meminta, maka cukup engkau saja yang kasih tahu. Engkau tidak ada di situ. Selesai, gitu ya. Kemudian ini alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan membunuh Abdullah ibn Ubay bin Salul, karena takut fitnah. Yang kedua, untuk supaya menyingkap hakikat orang-orang munafik. Kemudian adapun dalam Islam sendiri, kita bermuamalah dengan orang munafik adalah dengan cara melihat zahir. Kita tidak bisa mengatakan si fulan munafik, ya, karena munafik itu dalam hati, maksudnya. Ya, kita tidak bisa mengatakan si fulan munafik, dasar kau munafik. Tidak ada di masyarakat, kan? Mudah kali bilang munafik, dasar kau munafik. Hanya gara-gara ingkar janji satu kali langsung dicap, itu munafik itu. Nggak bisa kita katakan seperti itu. Contoh nih di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di zaman Nabi SAW ada seorang yang namanya Hatib ibn Baltah. Hatib ibn Baltah. Hatib ini menulis surat diam-diam dari Madinah ke Mekah, dan itu tidak boleh, karena ketika itu Rasul hendak menyerbu Mekah. Sementara penyerbuan itu jangan sampai terbuka, kan itu, jangan sampai kemudian diketahui.
Tiba-tiba Hatib mengirim surat ke kota Mekah memberitahu akan kedatangan Rasul dan pasukannya. Berarti bocor rahasianya kan. Rupanya ketahuan. Surat itu dititipkan oleh Hatib kepada seorang wanita, ketangkap wanita ini oleh Ali, dihadapkan kepada Rasul, kemudian dikeluarkan surat. Rupanya dari Hatib bin Balta untuk keluarganya di Mekah. Oh, marah Umar. Umar marah gitu. Kemudian minta izin kepada Rasul untuk memenggal kepala Hatib. Orang mau nyerbu malah dikasih tahu kan itu. Otomatis mereka persiapan kan itu jadinya ya kan. Tapi kalau menyerbu mendadak itu kan nggak persiapan kan itu ya. Tapi Nabi SAW kemudian mengatakan kepada Umar, jangan wahai Umar, karena dia itu sahabat yang ikut perang Badar. Sementara sahabat yang ikut perang Badar dikatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan sekehendak kamu karena Allah sudah mengampuni dosa kalian. Jangan, ya. Artinya Nabi SAW tetap tidak menyalahkan hati. Ketika ditanya Hatib, ma hamalaka ala ma fa'al, apa yang membawamu kok melakukan seperti itu? Kata Hatib, ya Rasulullah, kita akan menyerang Mekah. Keluargaku ada di situ, bisnisku ada di situ, rumahku ada di situ. Kalau diserang, keluargaku akan jadi mati. Makanya aku kirim surat supaya mereka menyelamatkan diri. Gitu kan? Ya, makanya melihat kemudian alasan Hatib, maka Nabi SAW hanya melihat dohirnya. Kan? Rasul hanya melihat alasan yang diucapkan Hatib. Rasul tidak melihat hatinya Hatib. Ya, menunjukkan bahwa Rasul itu bermuamalah dengan manusia zahirnya. Alasannya seperti itu, yang dipegang soal batin itu Allah yang tahu. Apakah hati munafik atau tidak kan Allah yang tahu ya kan. Rasul hanya melihat ucapan Hatib saja. Makanya kenapa orang munafik tidak dibunuh di zaman Rasul, dan Rasul kemudian bermuamalah dengan mereka layaknya seorang muslim. Ini satu contoh ya, kisah Hatib. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah tentang tuduhan kepada Malik ibn Dukhsun. Jadi suatu ketika kisahnya begini. Ada seorang sahabat namanya Itban ibn Malik, orangnya sudah tua, buta, miskin, rumahnya terpencil dari kota Madinah. Orang tua miskin ini, buta lagi, sudah tua, miskin, buta, rumahnya terpencil lagi di ujung perbatasan Madinah. Datang kepada Nabi. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sudikah engkau kiranya datang ke rumah dan kau sholat di rumah? Akhirnya Rasul pun menjanjikan, ya, nanti hari ini, tanggal ini, bulan ini saya akan datang. Tetap Rasul masih menghargai hatinya orang-orang susah, hatinya orang miskin, untuk membahagiakan mereka. Makanya amalan terbaik itu, kata Rasul, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah memasukkan kebahagiaan ke hati manusia, supaya Itban ibn Malik bahagia. Datang Rasul, bawa Abu Bakar, bawa Abu Bakar, bawa Umar gitu. Ini kan orang-orang hebat gitu ya di zaman itu, supaya senang. Ya. Ibaratnya kalau seandainya ada Pak Jokowi datang ke rumah antum, sholat sunnah 2 rakaat kan, lagi sholat antum foto tuh, selfie. Oh, disebar Pak Jokowi lagi sholat di rumah saya kan itu, sambil begini sama antum kan ya. Senang lah kan itu. Ibaratnya lah seperti itu kurang lebih. Apalagi Nabi, apalagi Abu Bakar dan Umar kan itu yang datang, makin senang lagi kan itu. Tidak ada manusia yang lebih mulia dibandingkan Nabi setelah itu Abu Bakar dan Umar. Datang ke rumah Itban ibn Malik, sholat tadi 2 rakaat. Tiba-tiba setelah sholat ada kegaduhan di luar rumah. Kemudian sebagian mereka yang mengatakan, aina Malik ibn Dukhsun? Mana Malik ibn Dukhsun? Kok nggak ada di sini? Yang lain menimpa dan mengatakan, innahu munafik. Ngapain dia ada di sini? Dia kan munafik kan? Ketika ada orang yang mengatakan sesungguhnya dia munafik, Rasul keluar kemudian menasihati sahabat dan mengatakan, kata Rasulullah, la taqulu dzalik, jangan kalian katakan seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Rasul mengatakan, fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha. Allah haramkan kepada neraka siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang mengharap wajah Allah. Dan Malik ibn Dukhsun sudah pernah mengatakannya di hadapan Rasul. Lihat dohirnya kan? Ketika orang-orang mengatakan munafik, jangan kau mengatakan seperti itu, karena dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi menuduh itu tidak sembarang, ya. Menuduh itu tidak gampang seperti sekarang fitnah-fitnah yang terjadi kan.
Mudah menuduh si fulan itu hizbi gitu ya. Fulan itu ahli bid'ah atau apa gitu kan. Akhirnya menjauhkan umat, tidak belajar dan begitu seterusnya. Tak bisa seorang itu menuduh. Karena bagaimanapun ikhwatu fillah ya Allah Azza wa Jalla, Rasul tidak boleh ya, melarang, tidak boleh menuduh. Lihat di sini, mudah mengecap orang munafik. Karena hukum itu bidzahiriyah. Hukum itu berdasarkan zahir yang kita lihat. Ya. Makanya kenapa Imam Ibnu Hazm itu akidahnya masalah. Anggap saja Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya kan? Atau ulama yang lainnya yang akidahnya bermasalah. Tapi secara mujmal mereka adalah memperjuangkan sunnah, maka mereka dikatakan ulama ahli sunnah. Cuman ada beberapa poin yang mungkin kesamaan pemahamannya dengan firqah tertentu. Hanya digitukan saja. Tidak digeneralisir gara-gara satu kesalahan kemudian langsung dikatakan si fulan sesat. Nggak begitu. Disinilah pentingnya insaf. Ketika kita melihat sebuah kekeliruan, maka lihat juga kebaikannya. Ya kecuali kalau sudah jelas-jelas dia orang sesat, ya itu lain ceritanya. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini sekilas tentang siapa Abdullah ibn Ubay bin Salul. Sedikit saya jelaskan, ada 5 menit. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nas, subhanallah ya. Lihat, Allah memulai dengan kata-kata min. Min di sini ditab'i maksudnya sebagian. Alhamdulillah. Tidak semua manusia, hanya sebagian. Nah, gitu ya. Coba bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan min di sini? Tentu semua manusia munafik. Tapi Allah Subhanahu wa taala mulai dengan kata-kata min, wa minan nas, dan sebagian, artinya tidak semua. Ya. Alhamdulillah tidak semua. Wa minan nas, dan sebagian manusia. Man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir. Ada orang yang mengucapkan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimumin. Mereka tidak beriman. Di sini ada 2 ucapan. Satu ucapan orang munafik, satu ucapan Allah. Orang munafik mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini ucapan munafik kan? Allah berfirman, wa ma hum bimumin. Mereka tidak beriman. Pertanyaan, dari 2 ucapan ini siapa yang paling benar? Ucapan orang munafik atau firman Allah? Gitu ya? Ucapan orang munafik atau firman Allah di sini? Ya kita katakan ya firman Allah, wa man asdaqu minallahi haditsa, wa man asdaqu minallahi qila. Ya gitu. Tidak ada yang lebih indah, lebih baik, lebih jujur, lebih benar ucapannya kecuali firman Allah. Ketika orang munafik mengatakan aku beriman dengan Allah dan hari akhir, Allah katakan tidak, kalian tidak beriman. Ya tentu kita mendahulukan firman Allah dibandingkan ucapan orang munafik. Karena orang munafik itu hanya mengucapkan di lisannya tapi tidak menyelisih hatinya. Hatinya lain, lisannya lain. Kemudian yang kedua, di sini ada kalimat amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman dengan Allah dan hari akhir. Bukankah rukun iman itu ada 6? Kan rukun iman itu ada 6 ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir kan? Kenapa disebut 2 di sini? Ya. Kenapa cuma beriman kepada Allah dan hari akhir saja? Dan juga banyak di hadis-hadis Rasul itu cuma kedua ini saja kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Selalu dalam hadis ini hanya 2 rukun iman yang disebut. Beriman kepada Allah, hari akhir. Allah hari akhir. Lah, kemana sisanya? Pertanyaannya, bukankah rukun iman adalah? Kenapa cuma 2? Kata para ulama, karena seluruh rukun iman itu kembalinya ke 2 ini. Ya. Baik iman kepada malaikat, baik iman kepada Rasul, baik iman kepada kitab, baik iman kepada takdir, kembalinya kepada iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena tujuannya itu ke 2 tempat ini saja kan? Pertama kepada Allah, yang kedua kepada yaumul akhir. Yaumul akhir ya kembalinya ke surga atau ke neraka kan ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat, apa tugas malaikat? Ibadah.
kemudian membantu manusia untuk ibadah. Begitu juga diutusnya Rasul juga sama kan, membantu manusia untuk ibadah. Ya, kemudian juga diturunkan kitab kita membantu manusia untuk ibadah. Termasuk juga keyakinan takdir supaya kita yakin ada akhir. Ya. Berarti tujuan rukun iman itu kembali ke dua poros. Pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada hari akhir. Semua ngikut kepada yang dua ini. Makanya di sini disebut amanna billahi wal yaumil akhir, tapi dengan tegas Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Wallahu a'lam bishawab. Ini ayat pertama dalam sifat orang munafik yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin di antara antum ada yang bertanya, silakan. Tidak, kita tutup. Iya. Zaman sekarang ini menjadi diragu saja. Gimana? Zaman sekarang ini menjadi diragu apakah masih ada? Apakah di zaman sekarang ini masih berlaku masjid dirar? Iya, bisa saja. Apakah masih berlaku kalau seandainya masjid itu dibangun seperti yang difirmankan Allah tadi, untuk tafriq, memecah belah kaum muslimin, kufran, untuk misionaris, gitu ya. Masjid itu bukan untuk ngajak orang masuk Islam, tapi mengeluarkan manusia dari Islam. Atau irsad, memata-matai orang Islam. Ya. Kalau tiga hal ini terpenuhi, dilarang ke masjid. Karena Quran menyebutkan tiga sifat ya. Ya, tafriq, kufran, irsad. Kalau masjid ini digunakan untuk memecah belah kaum muslimin, yang kedua untuk menyebarkan kekafiran, yang ketiga untuk memata-matai kaum muslimin, maka masjid itu dia. Ya. Dulu tersebar kan itu ya, masjid yang dibangun oleh pemerintah lama Orde Baru itu kan banyak buat masjid itu. Dibilang masjid dir, jadi Pancasila dibilang masjid diror. Enggak lah, Masya Allah, orang ini nuduh masjid dir. Mungkin orang yang nggak suka pemerintah, ya. Orang-orang yang meyakini pemerintah itu tauhid, sehingga kemudian kalau bangun masjid berarti masjid tauhid, masjid diror. Enak kali kalau ngomong. Itu enggak ada unsurnya menuduh masjid yang dibangun pemerintah masjid diror. Gimana ceritanya? Harus terpenuhi unsurnya. Kalau terpenuhi tiga unsur ini, ya diror lah kan itu. Kalau nggak terpenuhi, jangan pula masjid semua dikatakan diror. Masjid itu rumah Allah. Kok disebut masjid diror? Allahu Akbar. Baik, enggak ada. Tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.